Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan Happy Valentine buat setiap saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kasih Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita terus bertahan dalam menghadapi segala situasi apapun. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Happy Valentine. Belum semuanya. Ayo ucapkan Happy Valentine. Siapa percaya bahwa kasih Tuhan lebih dari segala-galanya? Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, kita masih terus bicara di suasana Valentine ini tentang kedewasaan. Mari kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Seorang rasul besar bernama Paulus, dia mengatakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saudara sekalian, seorang yang berjiwa besar adalah orang yang berani mengakui keadaan hidupnya. Dan Paulus berani mengakui, hei jemaat Korintus, saya pernah tinggal dalam sifat kekanak-kanaan. Tetapi lihat kalimat berikutnya. Yuk kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sekarang. Ulangi lagi. 2, 3. Kapan? Kurang keras. Ya toh? Katakan haleluya. Oke, ucapkan ulangi lagi bersama-sama 2, 3. Sekarang. Kapan? Ulangi lagi. Sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan. Tetapi kapan? Sekarang. Pegang dada masing-masing. Katakan bersama saya sekarang. Lihat kanan kirimu, katakan bersama saya sekarang. Sekarang apa? Baca sama-sama. 2, 3. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Dewasa. Apa? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, Paulus berani mengakui jujur. Dia pernah berkata-kata seperti anak-anak. Merasa dan berpikir seperti kanak-kanak. Dan dia memutuskan sekarang. Sesudah aku memutuskan jadi dewasa, maka aku meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan itu. Kedewasaan dimulai ketika kita menyadari dan kita berani mengakui setiap kekanakan kita. Saudara sekalian, coba lihat ke depan. Saudara, apakah masih ada kekanak-kanaan dalam hidup kita? Dan mari sebuah pengakuan yang jujur harus kita akui, dan itu akan membawa pemulihan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, pengakuan dan kesadaran saja nggak cukup. Tetapi Paulus mengatakan sebuah tekad yang harus kita miliki juga untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata bersama saya mau tinggalkan semua kekanak-kanaan. 2, 3. Saya mau tinggalkan semua kekanak-kanaan dan berubah menjadi apa? Dewasa. Siapa yang mau jadi dewasa? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya mau jadi dewasa. 2, 3. Saya mau jadi dewasa. Nah, sekalian, salah satu sisi kedewasaan yang harus kita miliki adalah apa? Dewasa di tengah luka. Judul khotbah kita hari ini adalah dewasa di tengah luka. Waduh Pak, kok serem banget Pak. Tahukah sekalian bahwa kita sedang hidup di tengah dunia yang penuh luka. Dan kita sedang hidup di tengah dunia yang begitu banyak orang-orang yang sedang terluka. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya jujur buat siap saudara sekalian. Siapa di sini yang seumur hidupnya tidak pernah dilukai dan tidak pernah terluka? Tolong angkat tangan sebentar. Siapa di sini yang tidak pernah seumur hidupnya dilukai? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Pendeta juga enggak angkat tangan, saudaraku.
Oke, sekarang saya tanya, siapa di sini yang pernah dilukai dan pernah terluka dan mungkin hari ini sedang terluka? Nggak usah angkat tangan. Dari wajahnya udah kelihatan, saudaraku. Orang bisa terluka karena dua penyebab. Karena orang lain. Ucapkan bersama saya, karena orang lain. 2, 3. Tapi orang bisa terluka juga karena diri sendiri. Katakan bersama saya, karena diri sendiri. 2, 3. Nah, orang bisa terluka karena orang lain itu maksudnya apa? Ketika orang itu dikhianati. Ketika dia dikecewakan. Ketika dia tertolak. Ketika dia mengalami yang namanya perlakuan yang tidak adil. Maka orang bisa terluka karena orang lain. Tetapi ada penyebab yang kedua, orang bisa luka akibat diri sendiri. Kapan itu, Pak? Pada saat kita mengalami kegagalan. Kita mengharapkan keberhasilan, impian kita jadi kenyataan, tetapi tiba-tiba tidak terjadi, maka akibatnya ada orang bisa luka karena kegagalan yang dia alami. Orang bisa luka karena diri sendiri juga. Kenapa? Karena keputusan, kesalahan yang pernah dia buat. Nah, dengar baik-baik. Dalam pelayanan sekian cukup lama ini, saya menjumpai ada orang ketika semua baik, ketika semua keadaan diberkati, nampaklah dia seorang yang matang dan dewasa. Tetapi saya begitu kaget ketika dia mengalami luka. Maka tidak sedikit orang yang tadinya kelihatan dewasa mendadak berubah menjadi begitu kanak-kanak sekali. Nah, saya berdoa biar semua kita memutuskan di tengah luka apapun, mari kita tinggalkan kekanak-kanakan dan berubah jadi dewasa. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang pernah nonton film Die Hard? Yang pernah nonton film Die Hard? Wah, saudara yang tidak angkat tangan kasihan. Nontonnya cuma ludruk, saudara. Saudara sekalian, Die Hard itu dalam bahasa Yunaninya matine angel. Ya. Nah, Anda tahu kan di film Die Hard itu ada seorang yang bernama siapa? John McClane. Ya. Dan saudara diperankan oleh Bruce Willis, tetangga saya. Dan Anda tahu saudaraku, ketika John dilukai oleh lawan, berkali-kali dia berdarah, dia terluka. Tetapi lihat, John memilih untuk bangkit. Dia tidak meratapi lukanya. Dia tidak kemudian berkata, aduh saya terluka sakit. Dan dia nyanyi sakitnya tuh di sini. Enggak. John lalu bangkit. Dan dia terus berjuang dalam kedewasaan untuk apa? Untuk menolong dan menyelamatkan orang yang dia cintai. Itulah contoh sebuah kedewasaan. So sekalian, jadikan setiap luka sebagai momentum untuk kita semakin bertumbuh. Ucapkan bersama saya, sebagai momentum. 2, 3. Sebagai apa? Momentum. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Jangan jadikan luka sebagai racun yang membunuh hidup kita. Sebuah kalimat bijak berkata, turn your wounds into wisdom. Ubahlah setiap luka justru menjadi hikmat. Nah, saudara sekalian, saya berdoa biar mulai hari ini kita belajar dewasa di tengah luka. Saya katakan sama saudara, ketika hidup kita memilih dewasa di tengah luka, percayalah, hidup kita akan tetap kuat dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara sekalian, tadinya saya mau berpikir ketika saya siapkan khotbah ini. Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan siapa tokoh di Alkitab yang ternyata dewasa di tengah luka? Lalu saya tergoda untuk memberi contoh buat saudara Tuhan Yesus.
Tapi tiba-tiba ada sebuah pemikiran muncul begini. Wah, kalau Tuhan Yesus, ya pasti dong Pak, dia bisa dewasa di tengah luka. Yesus kan Allah yang menjelma jadi manusia. Kita siapa Pak? Saya dilukai begitu rupa, kita ya pasti bisa balas dalam kekanak-kanaan. Nah, saudaraku, itu sebabnya hari ini saya tidak beri contoh tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda belajar, Yesus itu memang dia adalah Allah, tapi menjelma jadi manusia 100%. Tetapi lihat bahwa Yesus juga memberi contoh kedewasaan di tengah luka. Katakan amin. Buktinya apa? Yesus waktu dikhianati oleh siapa namanya? Oleh siapa namanya? Yudas Iskariot. Dan Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Lalu Yudas mendatangi Yesus di mana? Betani Cafe. Bukan, saudaraku. Yudas mendatangi Yesus di mana? Taman Getsemani. Nah, saya mau tanya sama saudara. Yesus tahu nggak bakal Yudas itu mengkhianati Yesus? Tahu tidak? Tahu. Yesus tahu tidak bahwa Yudas sudah menjual Yesus 30 keping perak? Tahu tidak? Oke, baca di Alkitab nanti. Waktu Yesus datang ketemu Yudas mendatangi Yesus. Setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa yang Yudas lakukan? Mencium Yesus. Ya, ciumnya bukan bibir sama bibir, ngeri saudaraku. Pipi sama pipi itu tradisi orang Timur Tengah. Dan Anda tahu apa yang Yesus ucapkan terhadap Yudas? Yang tidur katakan haleluya. Apa yang Yesus katakan tentang Yudas? Kawan, untuk itukah kau datang? Sobat, untuk itukah kau datang? Itu adalah tanda kedewasaan di tengah luka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Coba mikir sebentar. Kalau saudara jadi Yesus, Anda tahu Yudas mengkhianati saudara. Waktu sudah dicium sama Yudas, dipeluk dan dicium. Apa yang saudara ucapkan kepada Yudas? Monyet lu. Setan lu. Yesus tidak demikian. Yesus panggil siapa? Sobat, kawan. Untuk itukah kau datang? Saya berdoa biar kita belajar dewasa di tengah luka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan tokoh Alkitab lain. Orang ini sama dengan kita. Orang ini bernama Daud. Dan kalau Anda baca dari 1 Samuel pasal 16 sampai 2 Samuel, karena waktu saya nggak sempat baca semua, Anda tahu bahwa Daud itu sebenarnya sejak kanak-kanak. Sejak kecil sampai dia dewasa dan sampai dia tua, Daud telah mengalami begitu banyak luka. Daud dilukai begitu rupa. Dan Anda tahu, saudara sekalian, walaupun Daud masih muda waktu itu dan dia dilukai demikian, tetapi Daud memutuskan jadi dewasa ketika sedang terluka. Nah, dengar saudaraku. Mari, saya percaya dewasa atau tidak, semua tergantung dari keputusan kita sendiri. Siapa yang mau memutuskan, aku mau dewasa di tengah luka. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, saya mau buktikan pada hari ini, betapa Daud adalah orang yang sangat dilukai. Dan sering dilukai. Tetapi Daud memilih dewasa. Dan menurut saya, kenapa Tuhan sangat sayang kepada Daud? Kenapa bahkan Tuhan angkat Daud luar biasa? Salah satu penyebabnya, karena Daud memilih jadi dewasa saat terluka. Bukti kedewasaan Daud di tengah luka yang pertama. Daud pernah dilukai dengan luka penolakan dari keluarganya sendiri. Keluarga Daud. Saudara, Daud ini sejak kecil adalah anak yang tertolak dalam keluarganya. Saudara tahu buktinya apa? Di dalam Alkitab menyebutkan. Dalam Mazmur Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Indikasinya Daud ini adalah anak yang tertolak. Karena dia sampai berkata demikian. Dan buktinya lagi apa? Ingat pada waktu Nabi Samuel
Diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Bethlehem ke rumah Isai, ayah Daud. Maka Nabi Samuel kirim WhatsApp kepada Isai. Saya mau datang ke Bethlehem. Saya mau persembahkan korban. Panggil semua anakmu kumpul. Saya mau mengurapi salah seorang di antara mereka. Saya mau tanya sama saudara. Daud diundang tidak sama bapaknya? Enggak. Daud dibiarkan tetap di padang menggembalakan kambing domba. Berarti Daud adalah anak yang tertolak. Bahkan ada seorang penafsir Alkitab bisa memberikan beberapa bukti bahwa Daud sebenarnya adalah anak hasil hubungan gelap Isai ayahnya dengan wanita lain. Makanya kakak-kakak Daud suka membullying Daud, suka menghina, merendahkan Daud, menolak Daud. Kenapa? Karena Daud adalah anak dari seorang wanita yang ternyata bukan dari istri yang sah. Nah, dengar mari saudara. Pertanyaannya begini, yang salah siapa? Oh Pak, yang salah Isai Pak. Yang salah keluarga Daud. Oke. Tapi bagi diri Daud, yang salah siapa? Apakah kita waktu mau lahir kita bisa milih? Aku mau lahir dari keluarga yang baik-baik, atau aku memilih dari keluarga, maaf dalam tanda kutip, dari keluarga yang hancur-hancuran? Saudara sekalian, jujur, Daud tidak bersalah apa-apa. Dia terlahir atas kehendak Tuhan dari keluarga seperti itu. Tapi yang menarik adalah, walaupun Daud dilukai dengan luka penolakan oleh keluarganya sendiri, tapi Daud bersikap dewasa. Daud mau mengampuni, bahkan tetap memelihara dan berbuat baik kepada mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Buktinya mana Pak? Baca di Alkitab, ketika Daud dikejar oleh Saul mau dibunuh, maka Daud terancam. Keluarganya juga terancam. Maka Alkitab berkata Daud mengungsi ke Gua Adulam. Maka keluarganya, ayah ibunya dan semua kakak-kakaknya juga ikut mengungsi. Dan Daud terima mereka dan pelihara mereka. Dan kalau Anda baca di Alkitab, bahkan ayah ibu Daud satu saat dibawa sama Daud kemana? Ke Raja Moab. Raja Moab. Lalu Daud berkata, tolong rawatlah ayah ibuku. Nanti kalau keadaanku sudah lebih baik, aku akan datang menjemput kembali. Itu ayatnya ada. Nah, Anda tahu, Daud betapa dia balas luka penolakan dengan kasih dan kebaikan. Ini adalah kedewasaan. Yang setuju katakan amin. Dan kenapa saya berpikir kenapa Daud menitipkan orang tuanya, Isai dan istrinya kepada Raja Moab. Anda tahu? Karena Daud mengerti persis. Nenek buyutnya bernama Rut adalah orang Moab. Yang kawin dengan siapa? Boas. Yang akhirnya melahirkan siapa? Obed. Yang kelak Obed melahirkan siapa? Isai. Dan Isai melahirkan Daud. Dan Anda tahu, ternyata manakah Moab? Itulah Yordania. Sampai hari ini, negara tetangga Israel yang paling baik dengan Israel cuma satu. Negara Yordania. Kenapa? Karena pemerintah Yordan dan rakyat Yordan sadar. Israel, Raja Daud itu masih keturunan daripada Moab. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Daud dilukai dengan luka penolakan oleh keluarganya. Tapi dia berespon dewasa. Apakah Anda sedang dilukai oleh suami Anda? Apakah Anda sedang dilukai oleh istri saudara? Apakah engkau dilukai oleh orang tua? Oleh ipar, oleh mertua, oleh menantu, oleh siapapun dalam keluarga saudara. Hari ini pilihlah jadi dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, bukti kedewasaan Daud di tengah luka. Daud juga mengalami luka aniaya dari Raja Saul pemimpinnya. Kata bersama saya, luka aniaya. 2, 3. Luka aniaya. Saudara, saya mau buktikan. Nanti ada baca di Alkitab sendiri. Kenapa Daud waktu mau kalahkan Goliat, dia tanya sampai 3 kali. Hei, hadiahnya apa? Kalau mengalahkan Goliat, si raksasa itu. Anda tahu hadiahnya apa? Yang pertama, dijadikan menantu raja. Pasti nikah dengan anak Raja Saul yang mana? Perempuan. Kan Daud kan laki. Ya kan? Ini ada orang enggak? Halo? Yang kedua,
bebas pajak. Yang ketiga dapat uang hadiah besar. Daud sampai tanya 3 kali, apa, hadiahnya apa? Dia bukan orang oon loh. Tapi dia pasti exciting dan meyakinkan. Kenapa? Nah, Anda tahu ya, itu peristiwa Daud kalahkan Goliat. Mundur sebelumnya, Daud apakah sudah kenal dengan keluarga Saul? Dengan Raja Saul? Kenal tidak? Kenal. Ingat, Daud pemain kecapi yang baik. Ya kan? Saul kerasukan setan. Lalu akhirnya Daud diminta untuk apa? Saat Raja Saul kerasukan, dia main kecapi. Maka roh Tuhan turun membuat Saul mengalami kelegaan. Nah, saya yakin Daud main kecapi di mana? Nggak mungkin di luar istana. Pasti ke dalam istana, bahkan masuk ke dalam kamar pribadi Raja Saul. Dan Anda tahu, dari Daud main begitu, main kecapi, Daud ketemu dengan anak-anak Raja Saul. Siapa saja anak Raja Saul? Ada 5. Kalau bersama saya 5, 2, 3. Ya, Saul punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Siapa saja? Yang 3 anak laki-lakinya adalah Yonatan. Ucapkan bersama saya Yonatan. Yiswi, ucapkan Yiswi. Lalu Malkiswa, ucapkan Malkiswa. Nah, itu 3 anak laki-laki. Tapi Raja Saul cuma punya 2 anak perempuan. Namanya Merab. Ucapkan bersama saya Merab. 2, 3. Yang kedua adalah Mikal. Kata bersama saya Mikal. 2, 3. Nah, dengar kemari. Lihat kemari ya. Saya yakin waktu Daud main kecapi dan Saul ditolong. Pasti Raja Saul bangga. Anak-anakku sini. Kenalin ini, namanya Daud. Ya bos, ini anak-anak saya. Daud lihat anak-anak wanitanya Raja Saul. Yang bernama Merab dan Mikal. Dan Anda tahu, Daud itu first love-nya. Cinta pertamanya adalah Merab. Dan Anda tahu, makanya Daud itu tanya 3 kali. Kalau kalahkan Goliat, hadiahnya apa? Jadi menantu raja. Saya mau tanya sama saudara. Kalau orang zaman dulu menikahkan, dikasih anak perempuan yang paling tua atau paling muda? Paling tua. Pasti Merab. Daud sambil maju ngalahkan Goliat. Merab. Ses. Dia kalahkan Goliat. Merab. Wo aini. Valentine. Setelah kalahkan Goliat, apakah Daud langsung dinikahkan dengan Merab? Halo? Dinikahkan enggak? Enggak. Bahkan Raja Saul menunda-nunda. Sampai Raja Saul itu saudara, dia dengan trikinya bilang begini, ini biar Daud mati di tangan musuh. Dia bilang kepada anak buahnya, beritahu Saul, Raja Daud, beritahu Daud. Kalau dia mau jadi menantu saya minta uang mahar, uang lamaran, enggak banyak-banyak. Daud kan dari keluarga miskin. Minta apa Tuan Raja? 100 kulit katan bangsa Filistin. Apa Raja? 100 kulit katan orang Filistin. Saudara tahu, ini menurut saya permintaan uang mahar yang aneh. Minta apa? Kalau di Papua katanya, saudara orang mau nikah, ngelamarnya harus bawa sekian puluh babi. Bahkan katanya kalau di Papua Anda nabrak seekor babi, ganti ruginya tidak hanya harus bayar 1 babi yang Anda tabrak. Maaf, puting daripada babi yang betina dihitung berapa, dikali berapa, kira-kira berapa anak, dikali berapa juta 1 babi. Dan Anda tahu, menabrak 1 ekor babi di Papua, langsung bangkrut. Tapi Raja Saul minta 100 kulit katan. Daud berkata, oke, siap bos. Apa yang Daud lakukan? Pergi ke Filistin. Perang. Jang. Para musuh mati. Lalu Daud buat khitan masal. Renungkan, bayangkan.
Daud dengan anak buahnya, buka celananya. Sunat 1, celas 1. Buka celananya, sunat celas 2. Dihitung sampai 100. Daud rupanya selain tukang kalahkan Goliat, Daud juga punya profesi baru, tukang sunat. Dibawa, langsung dikasih enggak Merab untuk menikah dengan Daud? Enggak. Bahkan akhirnya Saul menikahkan Merab dengan siapa? Dengan Adriel orang Mehola. Saudara bisa bayangkan, Daud dilukai oleh Saul pemimpinnya. Lu cinta sama Merab, gua ndak kasih Merab. Dibuat hatinya patah hati. Saudara bisa bayangkan betapa Daud hancur berkeping-keping hatinya. First love-nya akhirnya malah dikasih kepada Adriel, orang Mehola. Siapa Adriel? Kalau Anda baca, Papa Adriel adalah pengusaha pabrik senjata. Dan Anda tahu, akhirnya memang Daud nikah dengan adiknya Merab, namanya siapa? Mikal. Itu pun karena apa? Karena Mikal suka sama Daud. Tapi Anda tahu, Daud sebenarnya tidak suka dengan Mikal. Dan Anda bisa bayangkan, Daud dilukai oleh Raja Saul. Belum lagi akhirnya Saul kemudian iri. Dan Saul akhirnya memfitnah Daud 13 tahun. Mau dibunuh, dijelek-jelekkan. Tetapi yang menarik, Daud memilih jadi dewasa. Dia 3 kali punya kesempatan bunuh Saul. Tapi Daud tidak mau. Dia hanya potong ujung jubah Saul. Dia hanya ambil tombak Saul. Dan dia tetap berkata dari jauh, Bapakku, Bapakku, anjingkah aku sehingga Bapak mengejar aku mau membunuh aku? Bukankah aku telah berperang bagi Bapak? Dan Anda tahu, waktu Saul mati, Raja Daud tidak buat pesta ucapan syukur. Daud menangis meratap karena dia dewasa saat terluka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, bukti kedewasaan Daud di tengah luka, Daud juga pernah mengalami luka penghinaan dari Nabal yang sombong. Saudara, waktu Daud lari dari Israel menuju ke Filistin, Daud sempat dengan anak buahnya tinggal dekat kota Karmel. Nah, di Karmel ada orang kaya bernama Nabal, istrinya Abigail. Nabal ini orang sombong, orang angku, orang bebal. Nah, Daud dengan anak buahnya jagai kambing domba dan para gembala milik Nabal di padang. Sehingga tidak ada yang tercuri, tidak ada yang hilang. Anda tahu, sekian bulan akhirnya waktu saudaraku Nabal buat pengguntingan bulu domba, pesta pesta panen, Daud nyuruh anak buahnya datang. Tuan Nabal, mohon hormat, kami bisa nggak dapat makanan karena selama ini kami berbuat baik pada para gembala milik Tuan. Apa jawaban Nabal? Siapa Daud? Aku tahu hari-hari ini ada banyak hamba yang lari dari tuannya. Wih, Daud dihina oleh Nabal. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara dihina orang, bagaimana perasaan saudara? Sakit nggak? Halo? Saudara, apa yang terjadi? Tolong AC-nya bisa dimatikan. Saudara, ternyata saudara, Daud marah. Daud bilang kepada anak buahnya, ambil pedang, kita pergi ke rumah Nabal, semua laki-laki kita bantai habis. Dan Anda tahu, yang menarik adalah Daud itu sama dengan kita. Nyaris dia kanak-kanak saat dilukai, saat dihina. Tapi yang terjadi, akhirnya kemudian Abigail istri Nabal di tengah jalan berkata, Tuan, tolong mohon ampun, dan inilah terimalah makanan, mohon ampuni kebebalan suami hamba. Alkitab berkata, kemudian akhirnya saudaraku, Daud tidak jadi membunuh. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia balik. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau Daud bersikap dewasa, yang membela adalah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu?
Beberapa hari kemudian, Nabal jantungnya membatu. Hatinya membatu. Alkitab berkata, kalau sekarang apa? Sakit jantung. Sekian hari kemudian Nabal mati. Dan Anda tahu, saudaraku, kalau akhirnya Daud bunuh, dia menumpahkan tangan orang tidak bersalah. Tetapi waktu Daud mengampuni dan tidak mau balas dendam, Tuhan yang turun membela. Dan yang ajaib adalah akhirnya Abigail menikah dengan Daud. Dan semua kekayaan Nabal jadi milik Daud. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, bukti kedewasaan Daud di tengah luka. Luka kegagalan akibat perzinahan Daud dengan Batsyeba. Saudara, Daud orang yang sama dengan kita. Dia terluka. Kenapa? Dia gagal. Lihat kemari. Dia tergoda oleh Batsyeba. Dan dia jatuh dalam perzinahan. Dan itu membuat sebuah mencoreng nama besar Daud. Dan begitu mengerikan sekali. Minggu lalu kita sudah belajar apa akibat konsekuensi yang Daud alami. So sekalian dengar baik-baik. Tetapi Daud di tengah kegagalannya, karena dia jatuh dalam perzinahan, Daud memilih bertobat. Dia memilih bertanggung jawab. Dia nikahi Batsyeba. Dan Anda tahu, sejak itu Daud tidak lagi mau ulangi kesalahan yang sama. Kapan Daud jatuh? Waktu musim berperang. Anak buah Daud lagi perang melawan musuh. Daud nyantai-nyantai di rumah, di istana, jatuh. Maka sejak itu Daud, baca di Alkitab, dia sudah tidak lagi mau nyantai waktu musim perang. Daud ikut berperang, bahkan sampai dia setelah semakin tua, nyaris kalah, sampai panglimanya bilang begini, Tuan Raja, jangan ikut berperang lagi, nanti kalau Tuan mati bagaimana? Dan Anda tahu, barulah Daud setelah tua, dia tidak ikut berperang. Daud bersikap dewasa di tengah kejatuhannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo lebih meriah katakan haleluya. Saudara sekalian, saya mau tanya. Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Siapa di sini yang tidak pernah buat keputusan salah? Siapa di sini yang benar-benar perfect sempurna? Saya yakin kita tidak. Saya punya banyak kelemahan. Saya punya banyak kesalahan. Demikian juga dengan setiap kita. Tapi dengar baik-baik. Begitu banyak orang terus terintimidasi dengan masa lalunya. Setelah saya beri contoh. Rusa dengan singa itu kalau lari kecepatannya lebih cepat mana? Belum, enggak ada yang jawab nih. Halo? Jawab aja. Rusa dengan singa kalau lari lebih cepat mana? Yakin? Yakin? Kok tahu? Percaya deh sama Pak Lukas. Sudah tahu enggak? Rusa itu diteliti, kecepatan larinya mencapai 90 km per jam. Bayangin, saudara di sini ada yang larinya bisa mencapai 90 km per jam? Enggak ada, saudara. Saudara, cepat kencang larinya, set. Kayak Anda naik mobil di highway, 90 km per jam. Itulah kecepatan lari rusa. Singa, secepat-cepatnya dia lari, cuman maksimal 58 km per jam. Berapa? 58. Rusa tadi berapa? 90. Ayo. Kalau adu lari, kira-kira pasti menang siapa? Rusa. Tapi kenapa rusa berhasil diterkam oleh singa? Sudah tahu enggak? Seandainya waktu singa mengejar rusa, rusa tidak pernah pusing dengan singa, tapi dia terus lari. Saya yakin dia tidak akan terkejar, dia akan lolos. Tetapi kenapa singa akhirnya menerkam rusa? Diteliti begini. Rusa itu sudah ketakutan, sudah terintimidasi oleh auman singa dan oleh kegarangan singa. Jadi pada waktu dia lari, rusa lari dikejar. Dia sudah takut, dia yakin bahwa dia akan tertangkap.
Nah, apa yang akhirnya rusa lakukan? Sambil lari, dia noleh ke belakang. Dia mau yakinkan di manakah posisi singa. Begitu dia noleh hanya beberapa detik, itu mengurangi kecepatan rusa sekian banyak. Dia lari lagi, dia noleh lagi untuk meyakinkan singa di mana. Anda tahu, semakin dia menoleh, semakin dekat dengan rusa. Karena kecepatannya semakin terkejar. Akhirnya nggak heran singa menerkam rusa. Kok Musa, saudara? Dan akhirnya rusa mati. Lihat kemari. Saudara, semua kita pernah buat kegagalan. Semua kita pernah buat kesalahan. Dan iblis terus berusaha mengintimidasi agar kita noleh ke belakang terus. Anda tahu kenapa rusa menoleh ke belakang? Karena rusa tidak punya kaca spion. No. Tapi karena rusa takut dengan yang di belakang. Saudara dengar, Alkitab berjanji, asal kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia Tuhan yang mengampuni dosa kita dan membuang ke tubir-tubir laut. Anda tahu tubir laut itu apa? Jurang laut yang tidak terdeteksi berapa dalamnya. Saudara dengar baik-baik. Artinya sejak kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Semua kesalahan kita, kegagalan kita di masa lalu sudah Tuhan hapus dan tidak ingat lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang bisa ngampuni orang lain. Tetapi ada banyak orang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Betapa saya goblok ya. Betapa saya dulu konyol ya. Betapa saya on ya. Kok bisa sampai begitu ya? Dan kalau engkau terhantui terus, engkau tidak akan pernah bisa menang. Hari ini putuskan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, apa bukti kedewasaan Daud di tengah luka? Daud juga pernah mengalami luka pengkhianatan dari Absalom anaknya. Saudara, kalau Anda lihat 5 luka tadi, kira-kira menurut saudara yang paling berat yang mana? Pak, 5-5-nya berat buat saya, Pak. Mungkin ada beberapa saudara, oh yang pertama, oh yang kedua. Tapi menurut saya ya, yang kelima. Anak kandungnya sendiri. Kudeta Daud. Bahkan Daud diberontakin dan Daud dipermalukan oleh Absalom anaknya di depan rakyat. Saya mau tanya sama saudara. Apa respon Daud? Daud seorang pejuang sejak muda. Daud bisa saja berkata, ayo kita duel. Ayo kita perang. Tapi Daud bersikap dewasa. Lihat, baca di Alkitab. Daud memilih menghindar dari Absalom. Dia berkata pada anak buahnya, yuk kita keluar dari istana. Loh, Tuhan, kita kemana? Ayo ikut aku. Dan Anda tahu, dia keluar mengembara. Daud menghindari pertumpahan darah dengan anak kandungnya. Itulah kedewasaan. Dan Anda tahu, Daud bahkan berkata pada anak buahnya, kalau sampai Absalom dengan anak buahnya nyerang kita perang. Tapi kamu boleh bunuh yang lain. Absalom anakku jangan kalian bunuh. Itu tanda kedewasaan. Apa yang terjadi? Saudara tahu? Akhirnya Yoab panglimanya enggak nurut. Dibunuhnya Absalom. Waktu rambutnya panjang tergantung di pohon. Saudara sekalian, Daud nangis meratapi. Itu tanda kedewasaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Saya tahu dari wajah saudara mungkin, Pak, tidak gampang ya jalankan firman. Oh memang. Tapi percaya, kalau Daud bisa, kita pasti bisa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke. Luka pengkhianatan. Siapa di sini yang pernah dikhianati? Gak usah angkat tangan.
Oke? Pak, saya pernah nolong orang, Pak. Tapi dikhianati. Pak, saya pernah masukkan kerjaan, Pak. Pak, saya baik sama orang, sama teman saya, Pak. Pacar saya ditikung, Pak. Semalam ada malam jomblo ceria. Dan saya baru tahu ada istilah tikung menikung. Dan Anda tahu dalam dunia, jujur, ada banyak tikung menikung tidak? Iya, saya dengar soal agensi juga. Saya dengar soal gereja. Saya dengar soal keluarga. Waduh, yang namanya pengkhianatan. Nah, saudara sekalian dengar baik-baik. Waktu Anda dikhianati, jujur, saudara tidak boleh bersedih hati. Kok bisa, Pak? Karena begini, dengar baik-baik. Karena kalau saudara tidak pernah dikhianati, berarti saudara lebih hebat daripada Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan pernah dikhianati tidak? Halo? Tuhan pernah dikhianati tidak? Siapa? Lucifer. Ya kan? Di mana pengkhianatnya? Surga. Makanya mulai hari ini yang namanya Lucy berubah saja jadi Ayu Ting Ting. Atau jadi Agnes Monica. Saudaraku, Lucifer berontak, mengkudeta, dan mengkhianati Tuhan. Yesus juga dikhianati oleh Yudas. Dengar baik-baik. Saudara, ada teman pendeta cerita sama saya gini, Pak, kalau zaman Yesus dulu, Pak, 12 murid, Yudasnya 1, Pak. Terus kalau kamu bagaimana? 12 murid, Pak, 12-12-nya pengkhianat semua, Pak. Saudara, jujur ya. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Lukas pernah dikhianati enggak? Jawaban saya, itu jawaban diplomatis. Jujur. Semua kita pernah mengalami luka pengkhianatan. Tapi pilihannya apakah saudara dan saya mau jadi dewasa atau kanak-kanak? Siapa hari mau berkata, aku mau tinggalkan sifat kanak-kanak. Aku mau jadi dewasa. Siapa mau jadi dewasa di tengah luka? Ayo, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya beri 3 rahasia sederhana. Saya sebut 3P. Kata bersama saya 3P. 2, 3. Ini bukan PHP. Kalau PHP itu pemberi harapan palsu. 3P ini sederhana, tapi mari inilah rahasia Daud. Bagaimana Daud bisa menang atas setiap luka dan jadi dewasa. P yang pertama adalah penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Ucapkan bersama saya, penuhi hidup saya dengan kasih Tuhan. 2, 3. Penuhi hidup saya dengan apa? Kasih Tuhan. Mana buktinya? Mazmur 27 ayat yang ke-10. Daud bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, apa? Namun Tuhan, apa baca keras? Menyambut aku. Kata Tuhan menyambut aku, berarti Daud mengerti. Orang boleh melukai hidupnya, tapi dia tidak mau izinkan kebencian memenuhi. Tapi dia izinkan hanya kasih Tuhan, hanya pelukan kasih Tuhan, belayan cinta Tuhan yang memenuhi kehidupannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak, gimana bisa? Saya tanya sama saudara. Saya kasih beberapa ilustrasi sederhana ya. Saudara tahu nggak, ikan laut itu hidup di mana? Ulang lagi. Ikan laut itu hidupnya di mana? Pertanyaan yang konyol, Pak. Ya namanya ikan laut pasti hidup di Walmart. Ikan laut hidup di mana? Laut. Air laut rasanya apa? Asin. Daging ikan laut rasanya ulangi. Daging ikan laut rasanya tawar. Padahal ikan laut tinggalnya di air laut yang asin. Bagaimana ikan laut tinggal di laut yang asin tapi dagingnya tetap tawar? Emangnya gua pikirin, Pak?
Karena ikannya masih hidup. Kalau ikannya mati, maka dia jadi ikan pinter. Nanti semua anak-anak bisa ambil hadiah di Bethany Cafe, bayar sendiri-sendiri. Dunia penuh kebencian. Dunia penuh orang jahat. Dunia penuh luka. Asal kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita pasti tetap bisa berkemenangan. Enggak ada yang tepuk tangan, saya tepuk tangan sendiri. Amin. Amin. Tapi Pak, bagaimana? Simple. Contoh lagi. Saudara, waktu naik mobil di musim winter seperti sekarang. Di luar sekitar 40 Fahrenheit. Oke? Bagaimana Anda jalan di jalan tapi Anda nggak sampai beku kedinginan? Di mobil harus bagaimana? Kayak nggak pernah naik mobil ini. Lalu di mobil Anda harus bagaimana supaya nggak beku kedinginan? Nyalakan apa? Heater. Bukan cuman punya heater. Heater ada tapi kalau nggak dinyalakan tetap mati beku. Heaternya harus diapakan? Nyalakan, di-on-kan. Saya yakin di tengah banyak keluarga yang berantakan. Di tengah banyak orang cintanya sudah tawar. Di tengah begitu banyak orang yang sudah hancur-hancuran karena terluka. Kita bisa tetap hidup dalam kehangatan kasih Tuhan. Asal kita on-kan, kita melekat dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang percaya dan amin. Enggak ada yang tepuk tangan, saya tepuk tangan sendiri. Amin. Amin. Saudara tahu bagaimana supaya handphone saudara tetap bisa dipakai? Dicas. Kalau handphone saudara canggih tapi kemudian baterainya habis, tidak berguna apa-apa. Hari ini, tiap hari cas hidupmu dengan sumber kasih. Itulah Tuhan. Bukan cuma seminggu sekali baru cari Tuhan. Tiap hari Anda bergaul dengan Tuhan. Dia sumber kasih, dia pabrik kasih. Dia akan penuhi hati kita, hidup kita dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. P yang kedua adalah penuhi hidupmu dengan pengampunan. Kata bersama saya, pengampunan. 2, 3. Bicara pengampunan, diam semua. Pengampunan, 2, 3. Kok enak Pak? Saya dilukai, saya ngampuni. Lihat apa yang Daud lakukan. 2 Samuel 1 ayat 11 sampai 12. Lalu Daud memegang pakaiannya. Bukan pakaiannya orang lain loh, pakaiannya sendiri. Dan mengoyakkannya. Kalau kita sih mau, itu si monyet mau tak kucel-kucel aja. Oh itu mau bau. Nah, dia mengoyakkan pakaiannya sendiri. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ayat 12 kenapa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan mereka meratap, terus menangis, terus dan berpuasa sampai kapan? Matahari terbenam. Kenapa? Karena Saul, kematian Saul. Terus karena Yonatan anaknya. Karena umat Tuhan dan karena umat kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang di medan pertempuran. Saudara, penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Yang kedua, penuhi hidupmu dengan pengampunan. Dengar, jangan penuhi hidupmu dengan kebencian. Jangan penuhi hidupmu dengan kepahitan. Jangan penuhi hidupmu dengan dendam. Kenapa? Karena pengampunan akan mensteril semua racun yang didatangkan dari luka. Tetapi kebencian justru akan menyebarkan racun yang dibawa oleh luka. Dan Anda tahu, orang yang melepaskan pengampunan adalah orang yang lebih hebat daripada mereka yang membuat kebencian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Pak, saya mau ngampuni Pak. Asal si monyet satu itu datang dan minta maaf. Kalau dia tidak mau datang Pak. Nehi emese melehim menehim.
Tuhan tidak berkata, ampunilah musuhmu asal mereka datang minta maaf. Minta maaf atau tetap jahat, bahkan semakin jahat. Alkitab berkata, kita harus tetap melepaskan pengampunan. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Amin. Anda tahu orang yang terus simpan kebencian, ibarat orang simpan kulit udang. Serapat-rapatnya akan kecium busuknya. Saudara tahu, orang yang terus simpan kebencian ya, akan tercium bau busuknya. Dari mana? Dari perkataannya. Saudara, ada orang tuh ya, perkataannya busuk. Selalu peristiwa-peristiwa kepahitannya yang dia cerita. Padahal saudara, itu sudah sekian puluh tahun yang lalu. Zaman Senopati Gajah Mada naik pohon kelapa. Sampai hari ini terus diceritain, kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Dia begini, dia begini, dia begini. Sudah tahu? Itu orang penuh dengan kepahitan. Tapi orang yang penuh dengan pengampunan, hidupnya akan menyebarkan keharuman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Saudara tahu orang yang penuh kebencian, ibarat orang gendong mayat. Mayatnya busuk. Kitanya yang gendong juga lama-lama jadi apa? Busuk. Saudara tahu dulu di perjanjian lama ada kebiasaan, tradisi. Orang yang membunuh orang lain, maka yang bunuh harus menggendong mayat yang dia bunuh, dirantai nggak bisa lepas. Saudara tahu? Lama-lama bukan cuman bau busuk, tapi belatung dan ulat yang digendong dari mayat itu akan masuk ke orang itu. Dan orang itu juga akan mati. Saudara, jangan terus hidup dalam kebencian. Pengampunan akan membuat kita berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang terakhir, P yang ketiga adalah percayakan pembelaan hanya kepada Tuhan. Saudara, Daud berkata apa? Ayat yang terakhir, Mazmur 3 ayat 1-9. Saya bacakan ya. Nanti ada ayat yang kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Mazmur itu artinya apa? Nyanyian pujian. Lihat, kapan Daud nyanyi? Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Waktu Absalom apa? Berkhianat. Ayat yang 2. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata, mengejek, menghina tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Selah. Ayat keempat. Tetapi engkau Tuhan, kata Daud, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada siapa? Ulang lagi. Dengan nyaring aku berseru kepada siapa? Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat 6 yuk baca sama-sama. Sampai yang ke-9. Semua baca keras. 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah prinsipnya Ahok. Amin, saudara. 15 Februari nomor 2 pasti menang. Amin. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ayat yang ke-8. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 9 baca sama-sama. Lebih keras. 2, 3. Dari Tuhan datang apa? Pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayakan pembelaan hanya kepada Tuhan. Saudara, kedewasaan terbukti saat orang melukai kita. Tetapi kita berusaha memahami hidup mereka. Bukannya kita mau balas dendam.
Dan kalau Anda punya tingkat kedewasaan ini, dan ini yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Kenapa orang itu jahat? Kenapa orang itu berkhianat? Saya tidak kemudian berkata, kurang ajar. No. Saya bilang, Tuhan, buat aku mengerti keadaan orang itu. Oh, pantesan. Orang itu jahat. Kasihan. Karena sejak kecil dia terluka oleh orang tuanya. Oh, kenapa dia iri? Selalu ngomong negatif, pantesan. Karena hidup orang itu ngalami banyak persoalan yang belum selesai. Dan kalau kita punya kedewasaan seperti itu, saudara dan saya tidak akan pernah mau balas. Anda serahkan, percayakan kepada pembelaan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saat kita tidak membalas, bukan berarti kita lemah. Tetapi saat kita tidak membalas, karena kita cukup dewasa untuk memahami bahwa kemarahan dan kebencian tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi kasih dan pengampunan, pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita semua. Siapa bagian ini diberkati oleh firman ini? Yang percaya diberkati, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama. Dewasa di tengah luka. Apa kesimpulannya? Hadapi setiap luka dengan sikap dewasa. Jadikan luka sebagai momentum untuk kita semakin bertumbuh dewasa. Lihat, Daud juga pernah mengalami luka penolakan. Daud juga pernah mengalami luka aniaya. Daud juga pernah mengalami luka penghinaan. Daud juga pernah mengalami luka kegagalan. Bahkan luka pengkhianatan. Tapi bagaimana rahasia Daud dan kita bisa menang atas setiap luka? Yuk baca sama-sama 3 poin ini. Ucapkan 2, 3 keras. Penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Penuhi hidupmu dengan pengampunan. Terus percayakan pembelaan hanya kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.